Matius 27 ayat 15-21. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ayat 16. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ayat 20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyambung seri Countdown to Passover, hari ini saya akan membahas tentang satu peristiwa pada waktu Yesus diadili oleh Pilatus, dan pada waktu itu diperhadapkan dengan dua pilihan, karena pada waktu itu ada seorang penjahat yang bernama Barabas, atau dalam tadi waktu kita baca tadi dikatakan Yesus Barabas. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal di mana menjadi satu tradisi wali negeri atau Pilatus pada waktu itu untuk membebaskan satu orang tahanan pada hari raya orang Yahudi atas permintaan orang banyak. Gitu ya. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang topik dalam firman Tuhan tentang set to be free. Bagaimana kalau kita bicara soal Paskah, kita bicara soal kita semua dimerdekakan, kita semua dibebaskan. Gitu ya. Dan tadi kita lihat bahwa salah satu peristiwa pada peristiwa Paskah atau pada peristiwa Yesus menjelang disalibkan, pada saat itu ada seorang penjahat yang bernama Barabas, yang berdasarkan satu tradisi orang Yahudi, orang Roma pada waktu itu sudah mengadakan suatu kebijakan bagaimana dia akan membebaskan seorang hukuman atas permintaan orang banyak. Dan kemudian Yesuslah yang mereka pilih untuk disalibkan, dan kemudian Barabas ini mereka memilih untuk dibebaskan. Gitu ya. Siapakah Barabas ini? Alkitab tidak banyak menceritakan tentang tokoh Barabas ini, gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang mau coba mencari kata Barabas ini apa sih namanya dan mencari siapakah orang ini. Tetapi dalam firman Tuhan ada beberapa keterangan tentang pribadi Barabas itu. Yang pertama tadi dalam Matius tadi ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dia adalah seorang penjahat, gitu ya. Jadi dia seorang tahanan yang melakukan suatu kejahatan. Dia ditahan oleh kerajaan Roma, gitu ya. Dalam ayat yang lain, dalam Markus 15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Dan pada waktu itu ada seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama dengan beberapa orang pemberontak lainnya." Gitu ya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Jadi yang kedua digambarkan di Matius tadi, pertama digambarkan bahwa Barabas ini adalah seorang penjahat. Dalam Markus tadi digambarkan bahwa dia seorang pembunuh dan pemberontak. Bahkan dikatakan dia dipenjarakan bersama dengan pemberontak yang lain. Jadi saya bisa bayangkan Barabas itu mungkin pimpinan dari pemberontakan, karena pada waktu itu Romawi menguasai tanah Yehuda, tanah Yudea pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu kekuasaan Roma tidak hanya sekedar di sana. Salah satu bagiannya adalah tanah Yudea, Israel di sana, dan juga Mesir. Gitu ya. Dalam Lukas juga dikatakan seperti itu. Lukas 23 ayat 19 dikatakan, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Jadi dia seorang yang memberontak, dia seorang yang melakukan pembunuhan, dia seorang penjahat. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Gitu ya. Keterangan yang ketiga tentang Barabas ini ada dalam Yohanes 18 ayat 40 dikatakan, mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Gitu ya. Jadi dalam firman Tuhan digambarkan bahwa Barabas ini dengan dengan tiga kejahatan besar yang dia lakukan, yaitu dia seorang penjahat, yang kedua dia adalah seorang pemberontak dikatakan dan dia membunuh juga, dan yang ketiga digambarkan bahwa dia seorang penyamun. Dan pada waktu itulah dia ditahan oleh pemerintah Roma. Gitu ya, dalam kerajaan Roma di bawah pimpinan wilayah Yudea dikuasai waktu itu oleh
Herodes dengan Pilatus juga di sana, gitu ya. Dan itu menjadi gambaran bahwa pada waktu itu Barabas berada pada seorang tahanan, adalah seorang tahanan bersama pemberontak lain karena dia membunuh, karena dia seorang penjahat, karena dia seorang penyamun, gitu. Dan kemudian yang terjadi pada peristiwa itu lanjutannya adalah ada sebuah tradisi, ada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Roma pada waktu kerajaan Romawi pada waktu itu untuk membebaskan seorang tahanan, seorang yang memberontak terhadap kerajaan Romawi, seorang penjahat yang ditahan oleh kerajaan Romawi, dibebaskan dan dikembalikan kepada orang Israel setiap kali hari raya, gitu ya. Alkitab juga tidak banyak bercerita tentang kebiasaan ini, gitu ya. Saya tidak melihat lebih banyak tentang hal kebiasaan, perjanjian, kebijakan yang terjadi antara kerajaan Roma dengan salah satu wilayah jajahannya, ya dalam hal ini Israel, gitu ya. Ada satu bentuk kerjasama, ada bentuk kebijakan di mana kemudian dibuat sebuah kebiasaan, dibuat sebuah tradisi bahwa setiap kali hari raya orang Yahudi, entah hari raya apapun, pemerintah Roma, kerajaan Roma membebaskan seorang penjahat pada waktu itu dan diberikan kepada dikembalikan pada bangsanya, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia, mungkin kalau misalnya dalam pemerintahan kita mungkin semacam kayak remisi mungkin ya. Jadi mungkin ada hari-hari tertentu, ada hari besar di mana para orang yang ditahan mendapat potongan masa hukuman, gitu ya, kalau saya tidak salah pengertian tentang hal ini. Tetapi pada waktu itu bentuk kerjasamanya, maksudnya bentuk kebijakannya adalah pemerintah Roma, kerajaan Roma membebaskan seorang tahanan pada waktu itu, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan pada waktu itu Yesus sudah rencana untuk dibebaskan oleh Pilatus karena Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada pribadi Yesus. Dan kemudian istri Pilatus sudah berkata tidak boleh ikut campur dengan perkara orang benar ini, gitu ya. Aku sangat menderita oleh mimpi semalam. Dan Pilatus sudah berusaha untuk kemudian membebaskan Yesus dan dia tidak menemukan kesalahan apapun juga. Dan Pilatus memanfaatkan kebiasaan ini, memanfaatkan tradisi ini untuk mencoba membebaskan Yesus. Tetapi kemudian orang banyak berseru bahwa mereka lebih memilih Barabas untuk dibebaskan dan biarkan Yesus disalibkan, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 39 dikatakan, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Di sini dibilang pada Paskah. Ayat yang lain tadi dibilang bahwa pada hari raya. Nanti kita akan lihat. Membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Itu tawarannya diberikan oleh Pilatus karena Pilatus tidak bisa menemukan kesalahan apapun pada pribadi Yesus. Dan istri Pilatus juga sudah mengingatkan hal itu. Tetapi kemudian Pilatus mencoba memanfaatkan kesempatan ini sebagai satu bentuk bahwa kebiasaan aku membebaskan seorang tawanan. Mau nggak kamu aku membebaskan raja Yahudi? Dan kemudian orang bersama berseru tidak mau. Mereka lebih memilih Barabas yang adalah seorang penjahat, Barabas yang adalah seorang pembunuh dan pemberontak, Barabas yang adalah seorang penyamun pada waktu itu, gitu ya. Dalam Markus 15 ayat yang ke-6 dikatakan telah menjadi kebiasaan. Ini sekedar kebiasaan, ini sekedar tradisi, ini sekedar sesuatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Roma terhadap salah satu wilayah jajahannya Yudea. Dia bilang telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, gitu ya, menurut permintaan orang banyak. Jadi orang banyak pada waktu itu, masyarakat Yehuda, masyarakat Yudea pada waktu itu boleh meminta, gitu ya, pada hari raya ini meminta suatu seseorang untuk dibebaskan, gitu ya. Dalam Lukas 23 ayat 17 dikatakan sebab ia di sini adalah pemerintah Roma, dalam hal ini adalah Pilatus, ia wajib membebaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Jelas, saudaraku? Ini dua hal yang pertama yang kalau kita perhatikan dalam kejadian menjelang Paskah. Jadi kembali pada topik countdown to Passover, maka kejadian yang salah satu bagian yang kita lihat dalam firman Tuhan adalah seorang yang ditahan oleh pemerintah Roma yang namanya Barabas, seorang penjahat, penyamun, pemberontak, pembunuh, yang kemudian pada waktu itu berdasarkan tradisi, Pilatus mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskan Yesus karena Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada pribadi Yesus dan istri Pilatus sudah memperingatkan perkara itu, gitu ya. Tetapi orang kemudian lebih memilih untuk membebaskan Barabas yang adalah penjahat tadi dan membiarkan Yesus kemudian mereka minta untuk disalibkan,
gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa pada waktu itu yang berhubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus, berhubungan dengan kematian Yesus adalah seorang yang dibebaskan, gitu ya. Yang seharusnya kebebasan itu didapat oleh Yesus, tetapi kemudian orang banyak lebih memilih seorang penjahat yang sebenarnya tidak layak dibebaskan, tetapi dia kemudian mendapat hak untuk akhirnya dibebaskan, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang gambaran bahwa terjadi kebebasan di sana, terjadi seseorang yang dibebaskan, di set to be free, untuk dibebaskan pada waktu itu, dan Yesus menggantikan dia, dan Yesus berada pada posisi sebagai seorang yang disalibkan dan dihukum walaupun tidak didapati kesalahan apapun padanya. Jelas, aku? Dan ini menjadi sesuatu hal bagian yang ingin kita lihat sama-sama menjelang peristiwa Paskah ini, bahwa Anda dan saya melalui Paskah kita semua mendapat kesempatan untuk dibebaskan. Mungkin Anda dan saya tidak ubahnya seperti Barabas tadi, yang mungkin kita memberontak, yang mungkin kita membunuh, yang mungkin kita juga penjahat dan penyamun. Tetapi melalui keberadaan Yesus, maka memberi kesempatan bahwa kita semua dibebaskan. Gitu dah. Dan itu semua membuat kita semua hidup tidak lagi dalam perbudakan, tetapi kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Dan bentuk kebebasan, bentuk kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang menjadi pola Allah sejak pertama. Karena kalau kita bicara soal Paskah, hal yang pertama yang sering kita udah berapa kali saya bahas adalah pada peristiwa menjelang pembebasan umat Tuhan dari perbudakan Mesir menjelang tulah yang ke-10. Dan sebelum itu mereka suruh memperingati Paskah. Dan kita tahu sekali bahwa semua tulah-tulah yang terjadi sampai dengan tulah ke-10 itu dengan satu tujuan utama, bahwa mereka dibebaskan. Gitu ya. Dalam Keluaran 12 ayat 41 ayat sampai dengan 42 dikatakan, sesudah lewat 430 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan ini bukan waktu yang kaleng-kaleng. Ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang sangat panjang, selama 430 tahun. Dan dikatakan tepat pada hari itu juga, gitu ya, mereka sudah memotong domba Paskah, mereka melaburkan di darah di pintunya, dan kemudian mereka memakan roti yang tidak beragi, dan mereka harus berikat pinggang, makan dengan terburu-buru, dikatakan dalam firman Tuhan. Dan tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Lanjutannya, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Semua cerita Paskah semua memuncak bagaimana umat Tuhan dibebaskan setelah mereka diperbudak selama 430 tahun. Gitu ya. Keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Hari itu menjadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan, dan hari itu juga menjadi malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Lanjutannya, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Jelas aku? Jadi sejak mulai pertama Allah berencana untuk membebaskan umat Tuhan. Pembebasan adalah ide Allah. Allah ingin supaya umat Tuhan dibebaskan. Karena itu Allah bilang dalam firman Tuhan, dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan salah satu yang menjadi ciri pada pribadi manusia adalah padanya ada kehendak bebas, ada kebebasan yang harus dimilikinya. Gitu ya. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Yesus untuk menggantikan itu semua. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kita tidak lagi berada dalam kebebasan itu sendiri. Dan Paskah menjadi titik bahwa pada malam hari itu juga Tuhan berjaga-jaga. Tuhan menjaga supaya umat Tuhan hari itu dibebaskan. Dan malam itu juga menjadi malam untuk umat Israel berjaga-jaga. Dan mereka akan keluar dari tanah Mesir setelah 430 tahun mereka berada di sana. Dan pada hari menjelang Yesus mati, pada waktu itu seorang penjahat dibebaskan, yang namanya adalah Barabas. Jelas aku? Dan kalau kita kembali dalam kehidupan Yesus, kita banyak menemukan tentang orang-orang yang tidak hanya sekedar disembuhkan, dibebaskan dari penyakit mereka, mereka juga dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Dan adalah salah satu bagian dalam firman Tuhan yang Anda dan saya pasti sangat kenal, tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang itu, menurut hukum Taurat, bahwa perempuan ini harus dilempari dengan batu. Gitu ya. Dan kemudian banyak orang membawa perempuan itu di hadapan Yesus untuk mencobai Yesus dan berkata, bukankah menurut hukum Musa bahwa perempuan ini harus dilempari dengan batu? Kemudian Yesus berkata bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, maka hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan itu. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus,
aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Gitu ya. Yesus memberi kepada perempuan itu suatu kebebasan. Kamu tidak dihukum, aku pun tidak akan menghukum kamu, tetapi ingat, kamu boleh pergi dengan bebas dengan satu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kebebasan menjadi sesuatu yang Allah sangat inginkan dari Anda dan saya. Allah tidak menginginkan Anda dan saya dibawa dalam perbudakan apapun juga. Gitu ya. Dan kedatangan Yesus menebus kita semua itu adalah membuat kita semua dibebaskan, dan itu digambarkan tadi seperti pada waktu Yesus disalibkan, seorang penjahat kemudian dibebaskan. Seperti pada waktu Paskah yang pertama 430 tahun mereka diperbudak, dan pada malam itulah Allah membebaskan mereka. Dan malam itu menjadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan, dan malam itu menjadi malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Dan hari itu Tuhan membebaskan mereka. Dan kita juga melihat dalam kehidupan Yesus bagaimana salah satu peristiwa tadi, seorang perempuan yang harusnya menurut hukum Taurat dia mati. Seharusnya menurut hukum Taurat dia dilempari dengan batu, dan itu tidak menjadi sesuatu yang bisa ditawar lagi. Tetapi Yesus datang membawa satu kebebasan. Yesus bilang, aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah kamu dengan bebas. Kamu bebas sekarang. Tetapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jelas, jadi kebebasan menjadi sesuatu hal yang Allah inginkan buat manusia, Allah berikan buat manusia, gitu ya. Nah sekarang kalau kita kembali lebih jauh lagi tentang hal kebebasan ini, pertama kita harus melihat bahwa Allah membebaskan kita itu bukan sekedar untuk kita bertindak semaunya. Tadi saya udah gambarkan dalam bagian yang bagaimana Yesus membebaskan perempuan yang berzinah tadi. Yesus memberi pesan padanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara kebebasan, maka Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Anda dan saya, kita semua harus mengerti, saudaraku, walaupun kita seorang yang baik, walaupun kita seorang yang mungkin secara manusia kita tidak pernah melukai orang lain, tetapi Anda dan saya, kita jatuh di dalam dosa, dan dosa memperbudak kita semua. Gitu ya. Dalam Roma 7 ayat 19-20 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, kata Paulus, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini terjadi buat Anda dan saya. Ada orang yang punya kebiasaan, ada orang yang punya sesuatu hal yang buruk yang dia lakukan, yang kemudian dia sendiri menyesal, kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dengan hal itu. Gitu ya. Ada orang yang misalnya melakukan tindakan KDRT atau sesuatu hal bagaimana, dan kemudian dia sendiri menyesal. Gitu. Tetapi dia tidak bisa melepaskan itu. Setiap kali ada masalah datang, dia kembali pada dosa yang seperti itu. Dan dalam firman Tuhan tadi Paulus katakan, bukannya aku kehendaki yang itu yang baik yang aku lakukan, tetapi yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat, itu justru yang aku lakukan. Gitu ya. Lanjutannya, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam di dalam aku. Dan itu kenyataan Anda dan saya, saudaraku. Gitu ya. Akibat pemberontakan satu orang, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa, kata firman Tuhan. Jadi suka atau tidak suka, apapun agama kita, dimanapun kita berada, kita semua berada dalam satu perbudakan dosa yang lebih dari sekedar 430 tahun. Gitu ya. Seumur hidup kita, sejak kita lahir, ada benih dosa di sana yang kita tidak bisa lepaskan. Gitu ya. Dan itu membuat kita berada dalam perbudakan. Dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jelas kata firman Tuhan, kalau seorang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Gitu ya. Dan tadi saya udah bilang, banyak orang yang mungkin pada saat dia melakukan sesuatu, dia melakukannya, dan kemudian berapa lama kemudian dia menyesal, kenapa saya berbuat seperti itu. Tapi itu terus dia lakukan. Dan itulah kata firman Tuhan yang digambarkan bahwa itulah dosa, dan seorang yang berbuat dosa, kata firman Tuhan, dia adalah hamba dosa. Dan Anda ingat, saudaraku, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gitu ya. Akibat pemberontakan satu orang, kita semua berada dalam dosa, dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kita dari dosa, dan kita diperbudak oleh dosa, dan itu membawa kita pada perhambaan. Jelas, aku? Dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Melalui Kristuslah, melalui darahnya, Barabas tadi bebas. Melalui darah anak domba yang disapukan pada tiang pintu, maka 430 tahun umat Tuhan diperbudakan, malam hari itu mereka keluar dan mereka bebas.
gitu ya. Akibat Yesus ada di depan perempuan itu, maka perempuan yang harusnya mati dilempari batu, hari itu bebas dan dikatakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Lanjutannya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Gitu ya. Dalam Roma 6 ayat yang ke-18 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita bicara soal pasrah, maka kita bicara soal Allah yang memerdekakan. Kita bicara soal darah Yesus yang memerdekakan Anda dan saya dari perbudakan dosa. Dan itu membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa, dan dosa itu mengikat sejak kita lahir. Gitu ya. Dalam Roma 6 ayat 22, beberapa ayat di bawahnya. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi yang pertama adalah kalau kita bicara dibebaskan, maka Anda dan saya dibebaskan dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan diri dari dosa, kecuali melalui darah Yesus. Darah Yesuslah yang membebaskan dan menguduskan kita semua. Dosa menjadi sesuatu hal yang, sesuatu hal yang najis di hadapan Tuhan, yang memisahkan Anda dan saya. Dan darah Yesus itulah yang melakukan itu semua, yang menguduskan Anda dan saya. Gitu ya. Dan itu membuat kita terbebas dari dosa, dan kita bisa menjadi hamba kebenaran, kita menjadi hamba Kristus. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita bicara soal dibebaskan, tadi kata firman Tuhan bahwa kita telah dimerdekakan dan kemudian kita menjadi hamba Kristus. Kita tidak bisa kemudian merasa bahwa saya sudah dibebaskan dan kemudian saya mau melakukan apapun juga. Tidak. Kita dibebaskan dari dosa, dan pilihan berikutnya adalah kita harus menjadi hamba Kristus. Tidak bisa kita menjadi orang yang tengah-tengah. Pilihan Anda adalah Anda mau menjadi hamba dosa atau Anda mau menjadi hamba Kristus. Pilihannya itu. Dan Yesus membebaskan kita supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba-hamba Kristus. Gitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Tadi dibilang dalam firman Tuhan, kamu telah dibebaskan dan jangan kamu lagi mau memikul kuk perhambaan. Kuk itu digambarkan seperti beban di pundak, seperti sesuatu yang orang harus lakukan, seperti sesuatu yang menindih seseorang, gitu ya. Dan itu digambarkan seperti kuk. Dan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Lanjutannya, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Gitu ya. Hal berikutnya, kalau kita bicara dibebaskan, maka kemudian kita setelah dibebaskan dari dosa, maka kita memilih secara sukarela, memilih karena kesadaran kita, karena kasih kita kepada Tuhan, kita memilih menjadi hamba-hamba Kristus, dan kita memikul kuk sebagai tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu hiduplah dengan kekudusan, hiduplah dengan takut akan Tuhan, dan itu menjadi sesuatu hal, itulah kuk yang Yesus berikan. Gitu ya. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, "Kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kemerdekaan yang sejati berada di dalam kebenaran. Gitu ya. Mungkin banyak orang yang berkata bahwa nggak enak jadi orang Kristen, kita tidak bebas, banyak aturannya, tidak boleh merokok, gitu ya, tidak boleh nonton film-film yang tidak benar, nggak enak jadi orang Kristen, tidak bebas. Justru sebaliknya, saudaraku, kalau dikatakan bahwa Anda tidak boleh merokok, bukan berarti bahwa Anda dihilangkan kebebasannya, karena kalau merokok membuat Anda diperbudak. Gitu. Justru kalau kita tidak merokok, maka kita dibebaskan dari perbudakan rokok. Sederhananya begitu, saudaraku. Jelas, saudaraku? Jadi kalau misalnya, orang Kristen tidak boleh nonton film-film yang aneh-aneh, itu bukan berarti menjadi satu aturan yang memperbudak kita. Justru itu membebaskan kita dari perbudakan sesuatu hal yang tidak benar, yang akan mengikat pikiran kita dengan film-film yang tidak benar. Dan Allah membawa kita pada satu kemerdekaan. Jadi kalau Anda dilarang merokok, bukan berarti kita tidak bebas, malah kita dibebaskan dari belenggu rokok. Gitu ya. Kalau Anda tidak boleh menonton film-film porno, bukan berarti Anda tidak dibebaskan. Justru kita dibebaskan dari belenggu perkara-perkara yang najis yang akan membelenggu pikiran Anda semua. Jelas, itulah kebebasan di dalam Tuhan. Dan kebebasan ini bicara bahwa kalau itu datang dari kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi kalau kita bicara set to be free, maka yang pertama kita dibebaskan dari dosa. Anda dan saya tidak bisa lepas dari dosa.
gitu ya. Dan darah Yesus memampukan Anda dan saya untuk dibebaskan dari dosa, dan dosanya ditanggung oleh Kristus itu semua, dan kita benar-benar merdeka. Dan yang kedua, kita dimerdekakan untuk menjadi hamba Kristus. Jangan mau lagi memikul perhambaan dari apapun juga, dalam bentuk apapun juga. Kebebasan dalam Kristus bicara soal kebebasan yang datang karena kasih kita kepada Tuhan. Tidak ada aturan tata cara agama yang membebani kita, yang menjadi satu kuk yang harus kita pikul. Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena kuk yang aku berikan adalah ringan. Dikatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu hal di mana kalau orang-orang beragama, mereka punya aturan-aturan yang membebani mereka, sehingga kalau mereka tidak lakukan itu, maka mereka akan mendapat hukuman. Kalau kita bicara dalam perjanjian baru, kita bicara soal darah Yesus yang membebaskan kita, maka semata-mata bukan bicara soal suatu hukuman apabila kita tidak melakukan sesuatu, tetapi bicara bagaimana sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, sejauh mana hati kita merindukan Tuhan, dan dari sanalah Allah memberkati Anda dan saya. Tuhan tidak akan menghukum Anda kalau Anda tidak mau baca firman Tuhan, saudaraku. Tapi kalau Anda tidak mau baca firman Tuhan, maka kita sendiri yang rugi. Tetapi pada saat kita memilih untuk baca firman Tuhan, maka kita dibebaskan dan kita semakin mengenal Tuhan. Dan kebenaran itu kan memerdekakan kita. Itu salah satu contoh dalam firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal set to be free, yang pertama kita dibebaskan dari dosa, dan yang kedua kita dibebaskan untuk menjadi hamba-hamba Kristus. Gitu ya. Bukan berarti semua harus jadi pendeta, saudaraku. Kita semua bisa menjadi hamba Kristus dengan apapun yang kita lakukan. Dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, dalam usaha kita, dalam apapun juga, lakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan semata-mata aturan yang mengikat, bukan semata-mata suatu kewajiban, tetapi kita lakukan semuanya karena kita mengerti dan kita mengasihi Tuhan. Jelas, saudaraku? Dan yang ketiga, Allah membebaskan kita dari satu tradisi dan pola pikir lama. Gitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 7 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang kamu telah dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum Taurat ini gambaran sebagai satu aturan, gambaran sebagai satu tradisi yang secara turun-temurun mereka pegang. Dan itu sesuatu yang sejak awal Tuhan sudah bilang ke mereka supaya mereka memegang aturan-aturan itu. Tetapi jangan lupa pada masuk perjanjian baru, hukum Taurat ini menjadi pengantar menuju pada Kristus. Dan setelah ada Kristus, maka semuanya digenapi dalam pribadi Yesus. Dan kita tidak boleh lagi sekarang berada pada aturan hukum Taurat. Gitu ya, dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Bukan aturan tata cara hukum Taurat, tetapi kita mari melayani Kristus, melakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan. Mari ubah pola berpikir kita. Jangan cuma kita berpikir bahwa orang yang sebelumnya berpikir dengan cara yang lama, sekarang berpikir masih seperti itu lagi. Mari ubah cara pikir kita, dan itulah digambarkan sebagai satu bentuk yang namanya bertobat, metanoia. Dia berubah cara berpikirnya. Dia tidak lagi berpikir seperti orang yang lama, tetapi dia berpikir seperti Kristus berpikir. Gitu ya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu menaruh dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan kita harus diubah, saudaraku. Orang yang sebelumnya dengan punya perasaan mudah tersinggung, sangat sensitif dan segala macam, dengan adanya Paskah, dengan adanya darah Yesus dan membebaskan kita semua, Anda dibebaskan, kita semua dibebaskan dari pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang seperti itu. Anda orang yang selalu berpikiran negatif tentang sesuatu hal, Allah membebaskan kita semua dari pikiran-pikiran seperti itu dan memberikan pada kita pikiran seperti pada pikiran Kristus. Jelas, saudaraku? Dan ini 3 hal kalau kita bicara soal sesuatu hal, bagaimana set to be free pada saat Paskah. Dan itu terjadi pada waktu bagaimana Barabas, seorang penjahat, dibebaskan, seorang penyamun, seorang pemberontak dan pembunuh yang dibebaskan. Dan kita melihat selama 430 tahun umat Tuhan dibebaskan, dan malam itu menjadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan bagi orang Israel. Dan kita bisa melihat perempuan yang harusnya mati karena hukum Taurat, dia dilempari dengan batu. Pada hari itu Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu semua adalah kebebasan yang Allah mau berikan buat Anda dan saya. Dan Paskah bicara soal bagaimana Allah membebaskan kita semua dari dosa, Allah membebaskan kita untuk menjadi hamba Allah, dan Allah membebaskan kita dari pola pikir dan tradisi yang lama, sehingga kita menjadi manusia-manusia baru. Mungkin secara lahiriah Anda dan saya orang yang sama, gitu ya. Yang sering saya gambarkan, mungkin sebelumnya Anda berkacamata, sekarang berkacamata masih. Secara lahiriah kita menjadi orang yang sama, tetapi di dalam kita menjadi satu pribadi yang berbeda. Karena apa?
Paskah yang sudah Yesus lakukan membebaskan kita semua. Anda tidak lagi berpikir seperti orang dunia, Anda tidak lagi berperasaan seperti orang dunia, tetapi Anda berpikir dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Tidak lagi berada dalam perbudakan aturan hukum Taurat, tetapi kita lakukan semuanya karena kita mengasihi Kristus. Kita lakukan semuanya karena kita tahu bahwa Dia yang terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Jelas, dan itulah bicara soal Paskah. Paskah bicara soal perubahan radikal yang terjadi pada umat Tuhan. Bagaimana Paskah menggambarkan bahwa Allah memberikan darahnya tercurah buat Anda dan saya, dan kita dibebaskan. Kita seperti Barabas yang harusnya mati tetapi kemudian dibebaskan. Kita yang walaupun seorang penjahat, pembunuh, seorang penyamun, kita beroleh kebebasan. Kita digambarkan seperti perempuan yang sudah melanggar hukum Taurat yang harusnya mati menurut aturan hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan mungkin selama 430 tahun atau seumur hidup kita berada pada perbudakan dosa, dan malam hari itu menjadi malam di mana kita dibebaskan, dan itulah Paskah bagi Tuhan. Jelas, saudaraku, mari jangan berbuat dosa lagi, mari hiduplah dalam kekudusan, dan ingat, darah Yesus menyucikan kita semua. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita sekarang memilih untuk dibebaskan menjadi hamba Allah, dan kita juga dibebaskan dari pola hidup dan cara berpikir yang lama. Jelas, saudaraku, sebagai penutup beberapa ayat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tidak ada kemerdekaan di luar Kristus. Gitu ya. Anda mungkin bisa merdeka secara fisik. Bangsa kita sudah merdeka sejak beberapa puluh tahun yang lalu, dan mungkin kita berasa bahwa saya tidak diperbudak oleh apapun juga. Tetapi tanpa kita sadar, di luar Kristus Anda dan saya berada dalam perbudakan. Di luar Kristus tidak ada kemerdekaan, dan kemerdekaan itu hanya kita dapat melalui Yesus yang menebus kita pada hari Paskah. Jelas, aku dalam 1 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, dan jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi sandungan bagi yang lemah. Anda dan saya bebas melakukan apapun juga. Tetapi ingat selalu bahwa kebebasan itu menggambarkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Gitu ya. Tidak ada aturan dalam kekristenan di mana kita harus baca ayat firman Tuhan setiap hari. Tidak. Kalau Anda tidak mau baca, tidak masalah. Tetapi ketahuilah bahwa itu semua menggambarkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Itu menggambarkan sejauh mana kita ingin mengasihi dan mengenal Tuhan. Tidak ada aturan berapa lama sehari Anda harus berdoa. Itu semua menggambarkan sejauh mana kita rindu Tuhan, sejauh mana kita ingin bergaul dengan Tuhan. Gitu ya. Dan semua kebebasan itu tidak boleh menjadi sandungan bagi orang lain. Gitu ya. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jelas, saudaraku, Allah menebus kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, dan kita dipanggil untuk merdeka. Lanjutannya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Pergi, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan di dalam dosa, kata firman Tuhan. Melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Jelas, aku mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua menjelang Paskah beberapa hari ke depan, countdown to Passover ini, bahwa setelah kita bahas mengenai domba Paskah, bahwa Yesus adalah domba Paskah, dan kemudian kedua, kemarin saya membahas tentang bagaimana tidak ada lagi kematian buat orang-orang yang menerima Kristus, karena Kristus adalah kehidupan. Dan itu digambarkan bahwa kita diperdamaikan dengan Kristus, kita diperdamaikan dengan seluruh tubuh Kristus. Dan sekarang saya bicara countdown to Passover tentang bagaimana Anda dan saya dibebaskan, set to be free. Dan kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.